Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Tak, tak, wow. Nah, sebelumnya kali ini saya Rafael. Saya Nadine. Di sini kita sebagai host pada episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang unik dan ganteng-ganteng banget nih. Wah, seganteng apa tuh, Kak? Seganteng apa ya? Wow, Soalnya hari ini kita bakal bahas tentang proyek Green and Clean. seperti itu. Kira-kira siapa nih, Kak, narasumber kali ini? Siapa ya narasumber kita hari ini, Rafael? Apa langsung aja kita sambut? Jangan dulu. Buat teman-teman yang belum like, comment, and subscribe YouTube kita, segera ya kita tungguin. Oke. Nah, kita udah bareng sama narasumber kita nih. Kita kenalan dulu gak sih, Rafael? Iya, soalnya ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak Sayang. Oke. Langsung aja guys sih. Langsung aja, gas! Halo. Nah, nih, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita. Bisa perkenalkan diri mungkin, karena supaya kita saling sayang gitu. Iya. Oke, Asik. perkenalkan di sini saya sebagai wali kelas 12 IPS. Nama saya Muhammad Pindawan Pujanarko atau biasa disebut Pak Pin. Pak Pin. Iya. Oke. Ya, dan saya sebagai siswa kelas 12 IPS. Perkenalkan, nama saya Adrian Aidil Putra Lesmono, bisa dipanggil Adrian, Aidil, bebas, terserah yang manggil. Banyak Oke, ya namanya. banyak sekali. Jadi kita panggil aja Kak Adrian berarti ya. Boleh. Oke, Boleh. jadi boleh 50. Jadi sekarang kita sedang bersama dengan Pak Pin dan Kak Adrian. Iya. Oke. Nah, langsung aja kita mulai. Bagaimana sih ide awalnya dari kelas 12 IPS sampai bisa kepikiran untuk melakukan proyek ini? Oke. Yang pertama kita kan melihat wilayah kita atau sekolahan kita. Di sekolah kita itu sangat banyak atau sudah bagus sekali ini yang namanya hidroponik. Ya. Nah, kelas kita itu ingin membuat seperti hidroponik tetapi tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan vitamin A B mix. Jadi kita berpikir dalam satu kelas itu ingin membuat seperti apa, dan tercetuslah kita akan membuat aquaponik seperti itu. Seperti itu. Kalau dari Kak Aidil ya. Ya, itu sama kayak Papin. Terlihat sangat sehati dan sepemikiran ya. Sehati Sehati banget. banget. Lalu 50. apa aja sih langkah-langkah yang Bapak dan murid-murid Bapak lakukan untuk melaksanakan proyek ini? Oke, yang pertama kita kan langsung berpikir dengan anak-anak itu kita membuat konsepnya atau kita membuat rancangannya apa aja yang harus kita lakukan step-stepnya sampai terjadi atau membuat sebuah karya aquaponik tersebut. Jadi dari beberapa minggu kita kan P5 atau proyek Free Day Green and Clean ini kan setiap hari Jumat. Ya. Nah, pada hari Jumat itu kita di minggu pertama kita membuat rencana terlebih dahulu. Di minggu kedua kita sempurnakan lagi rencananya. Kemudian kami bagi tugas dengan anak-anak, ada yang membeli misal bahan-bahannya, misal ada kayunya, ada terpal atau styrofoam dan netpot dan lain sebagainya seperti itu. Terlihat perinciannya sangat lumayan banyak ya, Pak ya. Ya, soalnya ini aquaponik ini sangat kompleks juga. Gitu. Seperti hidroponik seperti itu. Nah, Pak. Nah, dengan kita lihat ya, kita dengar juga perinciannya sangat banyak. Kalau boleh tahu, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk proyek kali ini? Untuk merencanakan proyek dari kelas 12 IPS ini kita habis sekitaran kurang lebih 500.000. 500.000. Banyak banget ya, Ya. 500.000. Gope, Gopek banget Gopek gitu ya. Soalnya bahan-bahan kita juga cari sendiri dari kayunya sudah lihat berapa, terus terpal, styrofoam sama bahan-bahan yang lainnya juga lumayan seperti itu. Keren. Terus berapa lama sih Pak proyek Bapak ini berjalan sampai akhirnya bisa diolah seperti ini? Bisa Kita berjalan gitu. kita melakukan proyek ini tuh sekitaran 2 bulan dan dimulai dari bulan Agustus Agustus Agustus. awal. Iya, Agustus awal. Gitu. Dalam proyek ini, kenapa kok kelas 12 IPS ini sepakat untuk memakai ikan lele? Kenapa nggak ikan lain aja? Oke. Jadi sebelumnya setelah kita membuat kolam tersebut, biar ikannya ini bisa betah atau hidup di kolamnya ya, ikan khususnya ikan lele ini, kita itu ingin mengendapkan airnya dulu biar lelenya bisa betah gitu. Oh ya. Nah, kenapa kok ikan lele? Karena kita membaca beberapa
studi, kita lihat juga di salah satu YouTube, ikan lele itu kan mengandung lendir, menghasilkan lendir, Lendir. khususnya lele yang besar. Nah, lendir ini yang digunakan untuk membuat atau menumbuhkan tanaman kangkung kita. Nah, dan lele yang kita buat juga itu bukan lele yang anakan atau yang kecil. Kita buat atau pilih lele yang besar karena kibasan ekornya bisa membuat airnya itu bergerak. Nah, itu poin plus kita biar tidak menggunakan listrik. Kita menggunakan ikan lele seperti itu. Oh, seperti itu. Sangat kreatif sekali. Iya. Keren. Sangat keren. Terus dalam ikan lele itu kan pasti ada atau mengandung amonia ya kan. Nah, gimana sih Pak caranya untuk mengatasi amonia yang ada pada ikan lele tersebut itu? Untuk mengatasi amoniak yang terdapat dalam lele-lele tersebut kan di kolam kita itu tidak terdapat ada kayak filter air gitu. Ya, Jadi kita melakukan setiap seminggu sekali di setiap hari Jumat. Ya. Ya, di setiap hari setiap Jumat hari itu kita melakukan pembersihan pada kolam tersebut. Istilahnya itu nguras. oh nguras. Ya. Air yang mengendap atau amonia yang ada dalam air itu kita keluarkan, kita ganti air yang baru. Jadi lelenya bisa biar betah juga, sirkulasi airnya juga bagus, kangkung yang kita tanam juga bisa tumbuh dengan maksimal. Oh, seperti itu. Ya. Kemudian ya, dari proyek kelas 12 IPS ini, hasilnya tuh bakal diolah lagi atau langsung dijual, Pak? Baru kemarin hari Jumat yang kedua ya Pak. Iya. Ya, yang lalu lusa itu kita sudah melakukan panen. Udah panen. Panen, Iya, ya. Panen. Lele itu sekitaran lelenya itu ada 62 ekor. Banyak ya. Banyak. Sekitar 5 sampai 6 kiloan. Dan kita di sana juga panen kangkung yang besar-besar segini. Wih, Gila, sekali dong. Ya. Dan tersebut habis itu di hari Jumat itu kita pergi ke kitchen yang ada di SMA Wijaya Putra. Iya. Kita melakukan cooking di sana. Masak masak-masak. besar nih ya. yang kemarin. Ya. Jadi Iya. sebelum kita panen ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Saya mencontoh hidroponik. Untuk hidroponik sendiri sebelum memanen itu kita berikan air biasa. Jadi kita tidak berikan vitamin AB mix sebelum panen. Jadi sama halnya dengan aquaponik, sebelum kita panen kangkung, kita panen lelenya terlebih dahulu. Jadi kalau kemarin itu hari Rabu kita panen lele, setelah itu hari Kamis, hari Jumat baru kita panen kangkung. Karena kalau kita panennya bersamaan, kangkungnya nanti akan berbau amis atau anyir. Karena masih ada lendir lelenya tadi. Lele. Kalau kita sudah karantina kangkungnya selama 2 hari, kemungkinan baunya itu atau amoniaknya sudah hilang. Jadi panennya ini terpisah hari Rabu sama hari Kamis. Gitu. Nah, pasti kan dalam proyek ini tuh ada kurang dan lebihnya ya kan. Nah, apa tuh kekurangan dan kelebihannya yang udah dirasakan setelah melakukan proyek ini? Kalau untuk kelebihannya, kita pasti lebih hemat karena kita tidak menggunakan listrik, Ya. karena kita menggunakan hewan. Kemudian kita tidak perlu pompa. Kalau hidroponik kan pakai pompa air. Kalau kita pakai tenaga lele. Kemudian kita tidak perlu beli vitamin AB mix. Kita menggunakan lendir lele. Kemudian apa ya? Banyak sekali untuk manfaatnya seperti itu. Tapi kalau negatifnya pasti ada positif, ada Iya, negatifnya. benar. Untuk negatifnya ini loh, karena kita pembuatan kolamnya ini bukan kolam apa semai, maaf, kolam jadi kita buat terpal itu sangat rawan untuk sobek. Benar. Ada kena paku dikit berlubang, kena hewan tikus sobek. Nah, kita pernah juga kejadian kemarin karena antara rangka dan volume air yang ada di kolam tidak sesuai, kolamnya jadi jebol. Jadi rangkanya itu pernah patah satu. Jadi rangkanya patah, airnya meluber, untung lelenya tidak lepas. Untung aja tuh. Jadi kayak gitu. Kalau enggak- minusnya kayak gitu. Kalau nggak tahu lagi tuh kalau lelenya Wah, lepas iya. ya. Ya, jadi Sedih paten. banget. Oh. Gitu. Nah, setelah melakukan proyek ini dan sudah berjalan juga, kira-kira apa yang harus dievaluasi lagi
apa yang harus dievaluasi agar kedepannya menjadi lebih baik dan mungkin bisa dicontoh oleh siswa-siswi lainnya juga. Untuk siswa-siswi yang atau orang-orang luar yang mau melakukan proyek seperti kami, ya aquaponik, eh, lebih diteliti lagi untuk membuat kolamnya. Ya, Jadi rangka kolamnya. kerangka kolamnya. Jadi itu di mana satu sisi ke sisi lain itu harus tertutup. Biar ketika kalau kolam itu terisi dengan air, jadi kolam itu tidak sampai patah. Jadi seperti itu. Ya, kemudian untuk pemilihan terpalnya usahakan yang lebih tebal karena kemarin kita pilih terpal yang agak tipis karena sesuai budget juga, itu lebih mudah untuk sobek, jadi kena paku dikit sobek gitu. Jadi untuk kalau mau membuat seperti kami bisa milih terpal yang lebih bagus lagi dan ikan lele yang lebih besar ya. Gitu. Kemudian untuk satu lagi kekurangannya, Wah, apa tuh? nah, Kurangnya. kurangnya itu kita kan ada di sekolahan. Iya. Nah, sekolahan kita ini hari Senin sampai hari Jumat saja. Iya. Iya. Nah, kalau kita tidak memberikan makan lele secara rutin, nah lele itu kan bersifat kanibal. Ya, teman bisa iya. makan teman lele itu. Jadi seperti itu. Jadi waktu hari Sabtu, Minggu libur, hari Seninnya kita menemukan ada satu bangkai lele yang dimakan teman-temannya. Jadi minusnya paling di situ. Paling Saling minus. memakan teman Iya, gitu ya. karena telat memberi makan. Ya, Jadi karena kalau seminggu tidak dikasih makan, waduh, Nah, habis. itu nanti. Jadi karena dari hari Sabtu sama Minggu itu kita libur juga kan, jadi tidak Iya. ada makan. Lili itu kan lapar kan, lapar habis itu makan ke temannya. Jadi istilahnya itu kanibal ya tadi. Iya. Jadi Saking teman makan laparnya teman ini. ya. Teman makan teman. Ngeri dimakan banget, ngeri teraur. Habis itu dari kejadian yang kemarin minggu yang lalu itu kejadian, Iya. ada salah satu siswa yang rela datang ke sekolah Demi memberi libur-libur makan. dan memberi makan di hari Sabtu Minggu. Iya. Wah, Siapakah itu? harus diapresiasi. Siapa tuh? Siapa tuh kira-kira? Siapa tuh? Oh, Ya, ada jadi di sini. kalau ternyata. mau Ternyata ada membuat di sini. hidroponik maupun aquaponik, jadi harus fokus dan diberi perhatian khusus, tidak bisa ditinggal. Jadi Kayak nggak bisa tinggalin dia ya. jadi Harus kalau sukanya liburan itu, kalau mau membuat aquaponik atau hidroponik berarti sangat susah, karena itu nggak bisa ditinggal, harus perawatan setiap hari seperti itu. sangat manja ya Iya, Leli. manja Iya, banget. manja banget. Kalau nggak gitu habis nanti. Kamu kepikiran nggak, Rafael, buat proyek seperti ini? Nanti kelas. Nanti aja kita bahas lagi para teman-teman sekelas. Tapi keren kan? Keren banget. Keren banget 12 IPS ini bisa melakukan green and clean yang gak pakai listrik dan itu pakai hewan. Keren banget. Kita beri Keren tepuk tangan. banget. Nah, terima kasih atas kesediaannya, waktunya Sama. buat Kak Adrian dan Pak Pindawan telah bersedia untuk membagikan wawasan dan ilmu pada hari ini kali ini. Makasih juga udah ngeluangin waktunya buat kita kasih pertanyaan-pertanyaan ini biar siswa-siswa yang lain juga tahu apa sih proyek yang dilakuin sama kelas 12 IPS ini. Dari kita berdua juga kalau ada kurang dan lebihnya kita juga mohon maaf yang banyak banget sama Pak Bin, sama Kak Adrian juga. Diingat saja yang baik-baiknya. Iya, bener banget. Oke, sekian dari podcast kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Dadah.